Teman-teman, kita sesuai dengan tema malam ini di balik tawa dan mainan, terapi bermain yang menyembuhkan. Nah, di sini eh, saya seperti apa yang disampaikan Pak Yudi, yaitu berawal sebagai pendongeng anak ya, melihat yang kedua melihat luka emosi tersembunyi, emosinya siapa, emosinya saya dulu waktu anak-anak pernah luka, ya kan? Itu kembali ke experience in my life gitu ya. Melihat luka emosi anak-anak yang lain yang saya temui, terutama mereka yang pasca bencana, pasca konflik, atau problem in house ya bersama family ya, kayak divorce dan lain sebagainya ya. Kemudian ingin membantu anak pulih. Nah, rasa ingin membantu itu aja yang muncul sebagai latar belakang saya masuk ke wilayah atau ke eh, play terapi. Nah, ini sedikit foto-foto saya yang dulu pernah saya lakukan sebagai pendongeng ya. Sempat bergabung di komunitas ventriloquist Indonesia dan sekarang sudah tidak aktif lagi karena sibuk dengan kesibukan sekarang, tapi tetap berkoneksi dengan kawan-kawan ventriloquist dan pendongeng-pendongeng di Indonesia ya. Iya, Terutama dengan Kak Awam, Kak Ria Enes, kemudian kawan-kawan pendongeng yang ada di daerah gitu ya, Rona Mentari dan lain sebagainya. Oke, kesibukan saat ini seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu melakukan praktik play terapi, begitu juga aba terapi ya. Kemudian ada ngisi pelatihan dan workshop sebagai dosen di Bentara kampus ya, di program studi pendidikan inklusif dan ketua LPPM Bentara kampus. Nah, sebelum kita ke materi lebih dalam, saya pengen kita ini ya main-main dulu boleh ya? Main-main dulu boleh ya. boleh Jadi yang Pak. permainan pertama adalah Raise Hand Challenge. Di sini aturan mainnya adalah saya akan sebutkan beberapa pernyataan. Kalau sesuai dengan kalian, silahkan klik reaksi raise hand. Gitu. Oke ya, paham ya? Oke. Saya akan menyampaikan pernyataan. Pernyataan pertama. Kita bermain dulu. Pernyataan pertama adalah, apakah sudah minum kopi yang ada di sini? Wih, banyak. Banyak ya. Oh, satu, dua, tiga. Oke. Baik. Kita ke pernyataan kedua ya. Apakah masih ada yang ngantuk malam ini? Ada dua, ada tiga. Oke, empat. Ya, baik. Oke. Sedikit ya yang ngantuk. Pernyataan ketiga. Apakah malam ini materinya membuat penasaran? Wih, banyak ternyata. Yang ngantuk sedikit, yang penasaran banyak. Ada 18 yang saya lihat di layar ya. Tadi ada 18. Oke. Baik, itu saja untuk game pertama. Nah, sekarang saya izin share lagi untuk game kedua. Nah, yang kedua emoji, permainan emoji. Jadi yang berlaku di sini ada tiga emoji ya. Jadi ada jempol atau setuju, kemudian tepuk tangan. Kita pakai reaksi ya. Jadi klik di reaksi itu ada setuju, ada tepuk tangan, dan hati. Artinya semangat. Tidak yang lain ya. Setuju, jempol sangat setuju, tepuk tangan sangat setuju, hati semangat. Nah, sekarang saya akan bercerita singkat. Jadi nanti kalau ada yang setuju, emojinya jempol. Kalau semangat, emojinya hati. Kalau tepuk tangan, berarti sangat setuju. Seperti itu ya. Oke, saya stop dulu. Saya akan bercerita singkat saja. Anak-anak kalau bermain itu sangat senang dibanding suruh belajar. Silakan reaksinya.
Ada yang jempol, oke, ada yang jempol. Setuju, setuju. Wih, ada yang sangat setuju. Sangat setuju. Oke, good. Ada yang love, apa hati ya, semangat gitu. Oke, kita ke kalimat berikutnya atau cerita singkat berikutnya. Anak-anak kalau dikasih cerita itu senang, tapi cerita yang horor, yang menantang. Setuju? Gimana reaksinya? Yuk, silakan. Oke, ada yang jempol. Baik, apalagi? Kasih reaksinya. Wih, ada yang jempol, tepuk tangan ada nih. Jempol. Oke, ada yang raise hand. Raise hand nggak masuk ya. Jempol, tepuk tangan sama hati. Raise hand nggak masuk. Mungkin Kalau yang mungkin ini ya, lupa. Jempolnya tadi banyak, Bu Ayu ya. Bu Ayu Andira jempolnya banyak. Oke, baik. Kalimat atau cerita singkat yang terakhir. Anak-anak kalau suruh tidur siang, susahnya minta ampun. Maunya main aja di siang hari. Oke, tepuk tangan. Ada yang jempol atau setuju, sangat setuju. Tepuk tangan hati, semangat gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang untuk kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Kita reaksi tepuk tangan. Oke. Baik, kita bisa lanjutkan ya untuk PPT atau PowerPoint berikutnya. Nah, teman-teman, nah, semoga sudah nampak ya. Oke. Nah, mengapa play terapi? Kalau di sini saya katakan, play terapi itu merupakan suatu suasana yang di apa namanya dipenuhi dengan hal-hal bermain. Karena bermain bagi menurut saya itu suatu bahasa yang alami yang bisa dipahami oleh anak-anak. Selain dari itu, ruang di mana bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Dan dari kegiatan itu, kita bisa terkoneksi dengan anak. Bonding tercipta. Seperti itu. Dan bermain mungkin banyak macam ya. Namun nanti kalau kita bicara play terapi, belum tentu bermain yang seperti apa, apakah yang seperti di luar, no. Tapi cukup sangat berbeda dengan bermain-bermain pada umumnya. Selain itu, mengapa play therapy? Karena di play therapy memberi ruang aman. Tentu, setiap anak bermain, terutama di special time room atau ruang bermain, itu dia aman. Dia tidak merasa ditekan atau diintervensi atau diawasi. Tapi dia berasa aman sehingga apa? Dia bebas melakukan atau memilih permainan-permainan yang dia sukai. Nah, selain itu, play therapy merupakan media menyembuhkan tanpa paksaan. Ini yang terpenting. Menurut saya, tidak ada paksaan. Ada prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip Virginia Axline, bahwasannya ketika bermain menggunakan play therapy, anak diberikan pilihan mau memilih main apa. Apakah clay? Apakah sentre? Apakah music? Apakah role play? Apakah movement? Atau puppet? Atau figurin? Dan lain-lain. Jadi itu. Jadi berbeda dengan bermain-bermain seperti biasanya. Karena play therapy memiliki poin tiga ini yang tidak terlepas dari prosesnya. Kalau saya belajar play therapy, yang pertama saya belajar mendengar anak. Walaupun saya eh, sarjananya adalah pendidikan, tapi dengan belajar play therapy saya tambah lebih ditajemin cara mendengar anak yang baik lewat kegiatan bermain. Nah, itu lebih banyak belajar, 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 dan belajar. Jadi tidak cukup, oh saya sudah sarjana, nggak perlu belajar lagi ya. Nggak juga. Tapi saya pribadi, saya harus terus banyak belajar
Ternyata di kegiatan play terapi, saya belajar mendengar anak dengan tepat dan benar. Selain itu, di dalam belajar play terapi, saya tahu bahwasanya anak itu punya kekuatan sembuh loh. Kalau orang bilang anak mengalami problem emosi, problem psikologi yang lain, sudahlah. Terus orang tuanya atau pendampingnya atau orang dewasa di dekat mereka give up. Sudahlah, nggak mungkin lah ada solusi. Nah, give up gitu. Tetapi di play terapi kita tahu anak itu punya power untuk bisa sembuh, bisa healing, bisa mendapatkan solusi. Saya mengatakan seperti ini karena saya sudah melakukan praktek memberikan layanan play terapi kalau saya bilang atau sebut special time. Nah, itu benar-benar terjadi. Dari mana kita bisa mengukur indikator-indikator itu? Tentu secara kualitatif, testimoni anak itu sendiri, orang tua tentunya. Dan kalau secara kuantitatif, kita melihat scoring dari SDQ. Ada pengukuran tersendiri. Seperti itu. Selain itu, kesan yang saya peroleh adalah saya menjadi terapis pendamping anak. Tentu dengan istilahnya itu jabatan ya, sebagai terapis atau play terapis. Wah, bukan hal yang harus dibangga-banggakan atau bahasanya pongah, tidak. Tapi itu tanggung jawab besar yang harus kita emban. Berarti kita harus apa? Benar-benar menjaga jabatan itu sebagai play terapis. Tidak sembarangan. Untuk, saya sebagai play terapis, terus berkoar-koar dan lain sebagainya. Tapi menjaga etika. Nanti ada beberapa slide yang saya terangkan tentang etika. Ya, itu kesan yang saya peroleh. Tiga hal itu yang paling paling terngiang dalam perjalanan journey saya menjalani kegiatan atau proses mengikuti play terapi sampai saat ini. Oke, saya katakan di sini the power of play therapy. Karena kenapa? Karena dengan adanya play therapy, power atau kekuatannya yang pertama dapat menyalurkan emosi. Jelas, ketika anak di dalam ruangan, anak mampu menyalurkan emosinya. Satu kasus, ada satu kasus saya menangani seorang anak dengan kasus not confident, tetapi ketika di ruang play therapy, dia me- memukul-mukul boneka bayi, jadi gitu. Dia memilih permainan boneka, boneka bayi, karakter bayi, terus dia pukul-pukul. Berarti kan dia katarsis ya, mengeluarkan emosi yang selama ini di dalam pikiran dia. Kalau tidak dikeluarkan, itu kan akan mengendap. Secara teori, kalau sudah mengendap, lambat laun, itu akan meledak pada waktunya, di mana dia sudah tidak kuat lagi. Nah, di dalam ruangan special time, dia dibantu untuk menyalurkan emosi itu. Sehingga dengan menyalurkan emosi, syaraf-syaraf, kalau kita bicara dari sudut pandang neuroscience, syaraf-syaraf mulai relax, mulai ada perbaikan. Artinya perbaikan yang mungkin kalau akson dan dendritnya itu putus, dia akan bergerak gitu ya, akan bergetar gitu untuk menyambung kembali. Seperti itu. Lalu membangun rasa aman tentu. Karena di ruangan special time atau playroom itu tentu anak aman. Karena terapisnya sudah dibekali untuk memahami prinsip Virginia Eichlein. Dan sebelum menjadi terapis, diterapi dulu. Gitu. Ya, disembuhkan dulu. Jadi Kak, sebelum kita jadi terapis, di dalam proses training atau di apa istilahnya eh, kelas ya, kelas course gitu, itu kita dibantu oleh course directornya untuk rilis dulu problem in your mind, in your body, semuanya dirilis ya. Baru kita membantu anak gitu. Bantu diri kita dulu. Seperti itu. Kemudian penyembuhan alami. Saya tulis di sini, saya katakan alami ya benar. Karena kan nggak menggunakan obat, ya kan?
nggak menggunakan hal yang bersifat kimia, tapi di sini melalui kegiatan bermain. Oke, kalau kita sedikit flashback pada tema di flyer, di judul awal, saya katakan bahwasanya tawa tak selalu bahagia. Permainan merupakan sarana komunikasi. Karena dengan adanya mainan akan memunculkan tawa yang benar-benar holistik, original, dan menjadi relasi atau penyambung untuk penyembuhan pada anak atau klien itu sendiri. Seperti itu kalau saya maknakan ya tema di atas, di depan, di slide judul ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara perasaan anak, bagi saya tentu aman kalau di dalam proses play terapi. Nyaman, dipahami. Karena setiap pengalaman yang saya alami ketika membantu anak, ya mungkin butuh jam terbang ya. Kalau awal-awalnya agak grogi, agak butuh. Karena memang setiap sesi atau melakukan terapi, kita disupervisi. Tidak dilepas begitu saja. Ada supervisor yang selalu mengarahkan, membimbing, supaya kita benar-benar pada jalan yang lurus. Jangan sampai malpraktek kalau dokter bilang ya. Pada jalurnya, seperti itu. Jalur sebagai seorang play terapis gitu ya. Hingga muncul anak itu kalau udah masuk ke ruangan tuh nggak takut, dia merasa aman. Oh iya sama terapisnya. Kalau nggak aman kan mungkin bukan play terapi gitu saya bilang. Jadi ketika masuk ruangan aman, nyaman, bahkan happy, amazing. Dan bahkan dia bebas memilih permainan yang ada di ruang bermain. Seperti tadi disampaikan di slide yang ada video tadi kan ada tuh permainan bentuk mainan atau tools-toolsnya. Nah, terus di dalam proses play terapi juga anak merasa perasaannya itu dipahami oleh terapisnya. Bahkan ada satu kasus yang pernah saya alami, anak itu sampai bilang begini, aku selama ini nggak pernah didengar, baru sekarang aku ngerasa nyaman didengar sama Kak Wahyu gitu. Itu suatu kemajuan yang luar biasa ya. Kalau bagi saya seorang terapis ya, hal-hal seperti itu akan mendorong saya untuk terus berkembang dan terus menikmati sebagai seorang terapis. Iya. Oh iya Oke. Pak Wahyu, ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Ya. Oh, boleh kita sambil sharing-sharing atau Iya, diskusi. boleh kita jawab dulu pertanyaan Boleh. yang dari Ibu Maura. Bagaimana kita bisa melihat kepulihan emosi yang dimiliki klien kita? Apakah ada indikatornya? Silakan Pak. Ya, kalau kita seperti yang saya tadi sampaikan, ada dua hal ya. Play terapi itu kan proses ya. Dan sebelum melakukan playtrap sesi itu ada wawancara ya, wawancara kita sertai dengan yang namanya SDQ untuk melihat strength ya, kekuatan dan kelemahan si klien, dan kita harus scoringnya berapa dari nilai terendah sampai tinggi, karena ada beberapa aspek yang dinilai dalam play therapy. Ada prososial, ada kendak, peer, kemudian emotional dan hyperaktif. Lima aspek itu kita melihat kuantitatifnya. Indikator keberhasilannya, kalau prososial itu harus tinggi, nggak boleh rendah nilainya, scoringnya. Cuma mandi dia nilainya 2, berarti harus ditingkatkan menjadi 10 supaya normal. Kan ada abnormal, borderline, dan normal gitu loh. Untuk prososial. Kalau keempat aspek, itu harus diturunkan nilainya. Jadi turunkan sesuai dengan eh, standar internasional yang sudah ada. Seperti itu. Indikator penilaian dari situ secara kuantitatif. Dan ketika sesi dimulai, itu sampai sesi 6 baru ada review lagi, pengisian SDQ, ada pertemuan dengan orang tua lagi, menyampaikan perkembangannya anak seperti apa di situ. Jadi tidak tidak langsung diceritakan sesi satu, oh anaknya begini, enggak. Kita nunggu sampai sesi 6. Nah, karena di sesi preterapi itu minimal kan 12 sesi. Nah, berarti di 6 di tengah,
itu ada review, baru nanti di 12 ada review lagi. Kita melihat perkembangannya, progresnya. Oh, ternyata prososialnya udah di fase normal. Wah, good. Ternyata dari 4 aspek yang lain, kendaknya yang masih abnormal. Nah, berarti ini yang dibantu. Oh, ada tambahan sesi lagi. Nah, gitu. Nah, tambahan sesi itu bisa ditentukan dari scoring itu dan perlu wajib untuk dilakukan sesi supervisi bersama supervisor. Diobrolin, didiskusikan, jangan jalan sendiri. Seperti itu ya, penilaian dari indikator keberhasilannya. Selain itu apa? Testimoni orang tuanya gitu. Dan anaknya sendiri, klien sendiri. Are you happy today? Oh, yeah, I'm happy, Miss Wahyu. Thank you so much. When I play again, oh nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Tenang gitu. Jadi seneng, anak itu senang gitu ya. Orang tua, sejauh ini pengalaman saya, orang tua menyampaikan testimoninya positif dan sangat progres ya. Jarang saya temui orang tua yang mengatakan anak saya belum ada perubahan sama sekali. Tidak, tapi anak saya sudah ada perubahan sih Pak di bagian ini, tapi ke bagian ini masih masih belum terlihat apa terlihat detail gitu loh Pak. Nah, itu kan berarti ada tambahan-tambahan sesi lagi. Seperti itu Bu Maura. Oke, satu lagi Pak, ini dari Boleh. eh, akun Sonia Sobi ya. Anak yang memiliki permasalahan seperti apa saja yang bisa diberikan play terapi? Apakah anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan terapi bermain? Ya. Apakah anak berkebutuhan khusus apa bisa mendapatkan terapi bermain? Bisa. Walaupun saya sampaikan tadi ada prososial dan 4 aspek ya, kendak, peer, emosional, dan hyperaktif. Tetapi untuk menangani anak berkebutuhan khusus, ada level yang harus dilalui dulu. Karena ada level dasar itu postgraduate. Baru setelah itu yang postgraduate itu hanya bisa menangani usia 4 tahun sampai 12 tahun. Dan di atasnya tidak boleh. Atau apalagi anak yang ABK ya. Itu tidak diperkenankan. Harus ambil dulu diploma. Nah, ada training lagi atau tingkatan lagi yang harus diselesaikan. Diploma. Seperti itu. Ya. Bisa, bisa. Tapi ya itu ada batasan-batasan yang harus dipahami. Jadi kalau masih postgraduate tidak diperkenankan menangani kasus-kasus berat seperti itu. Oke, bisa lanjut Pak. Ya, Oke, sharingnya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi Pak. oke siap. Saya lanjut. Kalau tadi kita sampai ke proses play terapi ya. Ah, proses Benar Pak, play terapi. Betul ya, proses play terapi tadi ya. Ada relasi, betul. eksplorasi bermain, dan pemulihan emosi. Oke, tentu kan dengan adanya relasi dengan siapa? Dengan terapisnya. Nah, ada interaksi bersama terapis, gesturnya, bondingnya, energi. Harus matching. Kalau nggak matching, itu bukan play terapi. Play terapi akan menciptakan matching energi. Dan ada relasi di dalamnya. Ya, kemudian ada eksplorasi bermain. Anak-anak boleh eksplor permainan yang ada di ruangan. Ada satu kasus yang pernah saya alami, ada anak yang eksplor permainnya itu bermacam-macam di sesi 1. Karena mengenali ruang. Jadi introduce bersama mainan-mainan. Dia pegang apa sen, dia pegang figurin, dia pegang apa namanya wet sand yang menggunakan apa sen basah gitu ya. Dia painting lah, inilah gitu. Apalagi kalau udah Messi, biasanya di sesi-sesi 6, sesi 4, nah seperti itu ya, atau sesi 5. Nah itu sudah kan ada ritme play terapinya itu ada ritme, nggak harus serta-merta begitu saja, ada ritme. Yang pertama introduce, kemudian masuk ke fase apa walking out, kemudian apa namanya chaos, ya kan, building gitu, dan terus sampai ujung yaitu termination. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Profesional anak tentu kita sebagai play terapis tidak serta merta
gitu saja menerapi anak. Tapi butuh pelatihan. Yang saya bilang tadi, harus ikut kelas, ya. Harus training dulu, sertifikasi dulu, karena di situ kita diajarin bagaimana metodenya, pendekatannya, memahami tentang neuroscience, semua materi ada di situ. Jadi di sesi pelatihan, diajari oleh ahlinya, ya, yang sudah bahasanya jam terbangnya udah banyak. Seperti itu, profesional. Karena sebelum kita menterapi, seperti saya sampaikan di depan, di awal, kita dulu diterapi melalui proses training tadi. Lalu, selain butuh pelatihan, ada etika yang harus dipegang. Saya, untuk mendapatkan kesempatan menerapi, itu harus melalui revalidasi dulu setiap tahun. Dan harus memperlihatkan SKCK. SKCK sudah harus diperlihatkan, ya. Kalau nggak SKCK-nya nggak baik, dalam arti ada problem kriminalitas, nah itu dipertanyakan. Biasanya yang menilai bukan di Jakarta atau Ciaib, no, tapi langsung pusatnya yaitu EPEK, ya. Mungkin nanti Pak Yudi menjelaskan prosedur itu, ya. Seperti itu, ya. Ada revalidasi istilahnya. Lalu fokus proses. Kalau udah profesional harus fokus. Saya punya problem in my life, in my family, maybe. So, ketika masuk sesi terapi, jangan mikirin saya punya cicilan panci dulu. Tinggalkan dulu itu cicilan panci. Saya harus menerapi dulu. This is my time. This is my special time with my client. So, I must focus. Saya harus fokus. Tidak pikirkan itu ternak ayam saya atau apa namanya cicilan panci atau problem in apa di rumah dan lain sebagainya. Jadi harus fokus berproses. Karena apa? Itu sangat apa? Sangat berdampak pada healing atau kesembuhan anak itu sendiri. Ya, kalau udah nggak fokus, istilahnya nggak fokus tuh, kita di ruangan bermain, pikiran kita di rumah. Nah, itu yang kurang baik ya, seperti itu. Nah, kasus yang saya tangani trauma bencana. Bencana itu macam-macam ya. Ada terutama bencana alam ya. Kemudian kebakaran kemarin yang di kebun kosong. Kemudian kasus kekerasan ya, bullying, kemudian kecemasan. Nah, untuk saat ini saya menangani lebih untuk klien dewasa. Nah, yang SMP satu, yang lain itu dewasa semua ya, udah mahasiswa ke atas ya. Ya, mahasiswa. Ada 26 tahun, ada 29 tahun, ada 32, ada yang 40, begitu ya. Kalau dulu masih anak-anak usianya, karena saya jam terbangnya masih sedikit. Nah, sekarang udah lebih ke dewasa. Jadi ada klien dewasa diarahkan ke saya gitu ya. Seperti itu untuk kasus yang saya tangani. Oke, itu saja slide saya dari saya sebagai penutup. Anak bicara lewat bermain. Thank you, Pak Yudi. Saya kembalikan Oke, ke Pak Yudi. terima kasih Pak Wahyu untuk Sama-sama. sharingnya pada malam hari ini. Pastinya kita belajar banyak ya, teman-teman ya. Karena eh, terapi ini adalah sebuah profesionalisme dalam praktek terapi bermain. Nah, jadi kita perlu melatih diri kita mengikuti training yang bersertifikasi dan kita bersyukur ya eh, kita bisa menjadi profesional yang melakukan intervensi langsung dengan anak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Wayu, mungkin ini pertanyaan Wih, yang terakhir ya karena waktu yang ada. Eh, saya apa itu bacakan ya. pertanyaannya? Eh, dari Bu Mega, saya memiliki anak usia 2 tahun 9 bulan. Baru bisa mengucapkan 2 sampai 3 suku kata. Dan jika diminta tolong mengambil sesuatu benda atau diminta tolong untuk membuang sampah, sudah paham dan sudah tahu letak tempatnya. Hanya saja ketika dia meminta apa yang dia inginkan, hanya bisa menunjuk saja. Kira-kira apakah harus diterapi? Dan Oke. kebetulan masih kuat dengan screen time-nya. Bagaimana caranya supaya pelan-pelan menghilang dari screen time dan menambah kosakata untuk si anak? Ya, yang pertama harus dilakukan assessment atau observasi. Tentu ke ahlinya ya, bisa ke klinik atau ke PIS itu ada ya.
untuk kasus-kasus tersendiri ya. Ada yang behavior, ada yang speech delay. Biasanya psikolognya akan menentukan, oh ini problemnya di bagian ini gitu. Nanti dirujuk. Oh, ini nggak play terapi dulu, harus melalui aba terapi gitu loh. Kayak gitu. Aku pernah punya pengalaman begini, Pak Yudi dan teman-teman. Jadi Ya. anak ini mau di play terapiin gitu. Tapi ketika melewati asesmen oleh psikolog di PIS, itu anak ini kayaknya nggak play terapi dulu deh, harus aba terapi. Jadi di aba dulu, jadi terapi behavior dulu, itu bahkan setahun lebih gitu ya. Baru masuk pada fase play terapi. Kalau sudah supervisor dari abahnya mengatakan, oh ini ada perkembangan. Begitu juga orang tuanya mengatakan, oh ini sudah oke anak saya, sudah saya lihat begini, sesuai harapan saya sih Pak. Ya, udah bisa ke play terapi. Nah, baru supervisor saya menyatakan, oke, oke, melihat data yang ada, oke, sudah masuk ke play terapi. Seperti itu. Jadi tidak langsung ke play terapi ya, harus hasil observasi psikolog dulu. Problemnya di apa? Kalau dari pertanyaan tadi, saya lebih cenderung mungkin problemnya di speech delay karena kan berkaitan dengan pengucapan ya, mengucapkan. Jadi ucapan bisa jadi monggo ke PIS itu ada psikolognya dan saya rasa akan sangat membantu ibu apabila nanti bisa ke PIS ya, ke Harmoni ada. Seperti itu, Pak Yudi. Oke, baik-baik. Nah, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Mia ya, apakah bisa jadi play terapis hanya dengan hanya orang yang dengan background psikolog? Tentunya teman-teman yang background pendidikan, konseling, keterapisan, keperawatan, kerja sosial bisa mengambil sertifikasi play terapi. Atau kalau nggak punya background yang berhubungan, minimal S1 dan punya pengalaman bekerja dengan anak ya. Oke, mohon maaf karena waktu sudah jam 8 ya, kita akan akhiri free webinar malam hari ini. Tentunya teman-teman bisa hubungin kami langsung ya, kontak kami di IG Cipta Aliansi Edukasi atau cek di website www.cae-indonesia.com. Terima kasih ya, Pak Wahyu sudah bersama kami di malam hari ini. Saya menghargai ya, Terima walaupun kasih. tadi tanggung jawabnya banyak ya, ya Iya tadi untuk dikejar-kejar, kampus. tapi alhamdulillah malam ini sudah bisa Iya, menyertai dengan oke. rekan-rekan semua ya. Ya, jadi malam Sama-sama. hari ini spesial ya, dan Citra Aliansi Edukasi adalah lembaga pelatihan, profesi, dan komunitas yang memberikan pelatihan kepada profesional di bidang special need dan kesehatan mental. Nah, kita kerjasama sama Play Therapy Internasional di Academy of Play and Child Psychotherapy UK untuk menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Play Therapy. Tahun ini kita adakan dua angkatan di Jakarta dan satu angkatan di Surabaya. Ya, angkatan ke-27, 28, dan 29. Kalau teman-teman ada yang tertarik, bisa hubungin Cipta Aliansi Edukasi untuk info lebih lanjut dan penjelasan programnya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama webinar Cipta Aliansi Edukasi. Salam sehat semuanya ya.